Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan sebelumnya Syekh Hasan itu malai dak kakulaban panjenengan tentang mawdu'u ilmi usulil fiqh. Kak dima mawdu' isi dari ilmu usul fiqh kak dianto memahami dalil-dalil fiqh dari segala bentuk dan sifat epon, imma kak dinto perintah, imma kak dinto larangan, imma la fala kak dinto umum, imma la fala kak dinto khusus, imma la fala muqayyad, mubayyan, mujmal, dan lain semacam. Kemudian ekalah dari adillah kak dinto cara memahami. Puncak saya maksud dari usul fiqh dan bari kak dinto ka angkui ngaoningi hukum. Saya kalah dari dalil-dalil. Kalah ben parantara usul fiqh. Bari kula ben sambian abahas tentang beliau menggunakan kaidah mantiq atau kaidah cara berfikir sebenar bahwa natijah hukum tak bisa kecuali ngangkui dua muqaddimah. Muqaddimah pertama al-adillatut tafsiliyah, muqaddimah nomor 2 kak dinto al-adillatul ijmaliyah. Ketika adillatut tafsiliyah sebagai muqaddimatul ula, al-adillatul ijmaliyah sebagai muqaddimah tsaniyah nikah salimah, maka natijah kak dinto bakal salimah. Aqimus shalah nikah ekoca dalil tafsili se hubungan kalaban hukum dan ketentuan muayyan nikah ekoca tafsili. Shalah aqimus shalah kak dinto dalil tafsili. Nikah bener. Cuman kemudian pembahasan tentang lafal aqimu fi'il amar, hukum amar yadullu ala wujub nikah bahas dalam kitab usul fiqh. Maka aqimus shalah amrun lis shalah. Cang usul fiqh wal amru yadullu ala wujub illa idza wujida qarinatun. Kecuali pada qarinah saya menunjukkan bahwa nikah bani lil wujub. Maka ketika nikah perintah solat dengan solat kak dintoh perkara na perintah setengah perintah kak dintoh lil wujub, maka hasillah hukum munda nikah solat nikah hukumah wajib. Jadi pertama dalilut tafsili, saya pontu dari Quran hadis. Nomor 2 cara memahami kak dintoh badai dalam usul fiqh al-amru lil wujub hadzal amul abdul am balai semacam lagi nikah natijal hukmi kak dintoh seeka maksud dari usul fiqh ngaoningi hukum salat kak dintoh wajib dari dalil aqimus shalah. Wa waqtul musyrikin, lafal al musyrikin, waqtul musyrikin nikah dalil tafsili fatih orang-orang musyrik, yakni dalam peperangan. Kemudian usul fiqh nikah acareta manabi badah jama soal maka kak dintoh yufidul umum. Munda nikah maka pemahaman hasil hukum yang diambil fatih deng musyrik sekama baik musyrik Yahudi, Nasrani atau orang yang tak percaya tidak ke agama dan lain semacam. Tentu epon kak dintoh atau alal qaulir rajih kak dintoh saya beda dalam peperangan, saya berperang dan lain semacam. Maka beliau berkata semakin sampai bari itulah kemudian betapa sangat penting usul fiqh karena akan mendatangkan mekanisme hukum sekunder. Banyak orang yang semakin tidak memakai usul fiqh pan langsung ngetelak nang etelil dalil tafsili langsung mutus aki hukum senyebab aki dan sebadan dalam hukum dan sebadan dalam muntut nyabata nang tempat semul je Quran hadis. Sampai ulama-ulama saya tuduh hadza ma yata'allaqu bi ta'rifil usuli wa mawdu'ihi wal ghaya minhu ala sabil al-ikhtisar wal ijaz. Hadza tining panika ma panika padang yata'allaqu sehubungan ekima bi ta'rifil usuli kalaban definisina usul fiqh wa mawdu'ihi ban mawdu' topik isinah usul fiqh
wal ghayati minhu ban tujuan akhir minhu dari usul fiqh ala sabilil ikhtisari wal ijaz ing atase jalan ringkes ni kasabili badaiyat ala sabilil ikhtisari paribba wal ijaz ban tekesa ringkas. Jadi nikah saya jelas aki kula bersambian jelas aki napah usul fiqh, napah maudhu topik isi usul fiqh, napah tujuan akhir dari usul fiqh. Pon semakin nikah lestari. Wa amma mawdu'atuhu fasayakunu bahthuna fihi ala nahwi tali. Adapun tining banyak esenah usul fiqh sebab dalam kitab nikah. Fasayakunu maka bakal bada pada pengki bahthuna apa penelitian nak kau listajah fihi dalam engki usul fiqh ala nahwi tali panika ing atase contoh se berikut semarena itu esena kitab nikah sepekal bahasa bitan kullah koyita kita keempat masalah kat gitu. Pertama al-adillatul muttafaqu 'alaiha dalil-dalil yang disepakati saya sepakati alaiha ing atase adillah yakni sepakati sedang ulama keadaan. Nomor 2 bada al-adillatul mukhtalafu fiha banyak-banyak dalil seekapita fiha puan apa dalam adillah. Nomor 3 pembahasan kaifiyatul istifadah ni penting sekapina penting kaifiyatul istifadah ni puncak dari kepentingan cara nangalak faidah yakni cara ta istinbat hukum minal adillah dari banyak-banyak dalil wa hiya bantin itu kaifiyatul istifadah abhatsut ta'adul wat tarjih panik ke banyak-banyak penelitian keseimbangan sama rata wa tarjih ban memenang situng dalil. Nanti umpama dalil seimbang menilai semacam dan cara memahaminya. Kemudian membeda dalil ka itu ta'arud sekam masa lebih kuat ka aku tadi. Dan nikah kaifiyatul istinbat nikah harus dikuasai. Nomor 4 sifatul mujtahid wal mufti wal mustafti panika nanti banyak-banyak sifat orang seijtihad wal mufti wan orang sabri fatwa wal mustafti wan orang seatanya atau bersenyuon fatwa. Kan itu isi pokok menabi orang menguasai kan itu kan berarti faham dak usul fiqh bercara mempraktekkan usul fiqh. Illa annahu jarat adatul usuliyin angin saungkun apa kelakuan jarat panika ajalan yakni terjadi adatul usuliyin apa kebiasaan banyak ulama usul fi kathirin dalam sebanyak min muallafatihim dari banyak-banyak karangan nakapi usuliyin ala zikri muqaddimatin dururiyatin ing atase anyebut banyak-banyak pengantar dururiyatin sebab daruri setak mungkin iyonturi mesti kotulai bati yajibu sewajib al-wuqufu ponapakan yakni amaos atau memahami alaiha ing atase muqaddimatun dururiyah qabla al-khawdi sebelum menyelam fil mabahithil usuliyah dalam banyak-banyak penelitian seputar usul. Sammauha abrinya maka fi usuliyun hadaka muqaddimatud dururiyah nikah bil muqaddimatil usuliyah kalaban nyamah al muqaddimatil usuliyah pengantar memahami usul fiqh. Kal hukmi syar'i contoh muqaddimatud dururiyah seperti hukum seputar syarak wa taqsimatihi dan banyak-banyak tu'umna eki al hukmi syar'i wa ma yata'allaqu bihi ban padang yata'allaqu sehubungan kima bihi kalaban al-hukm syar'i. Napa penjelasan dari kat itu? Li'annahu karena seungkun napa kelakuan lamma kana samang sanabadah al-maqsudu pona saja min hadhil adillati dari panika nyata banyak-banyak dalil. Huwa panika tining eki al-maqsud istimbatul ahkam. Panika angala atau aciptaaki akabai amahami banyak-banyak bil isbati kalaban anak tabaki taharatan dalam situ ngambilan isbat ka dia toh qamani ka wajib nik isbat wa nafyi ukhra ban kalaban matada ukhran dalam ambilan selain dik hukum tak oleh kelakon nik nafyunnya man ka hukmihi akatia angukumna engki orang yakni usuli orang sebutsa usul
alal amri ingata perintah bi annahu kalaban sangkuna al amra lil wujubi panika kang kui wajib la lin nadbi punten ka angkui sunnat wa 'alan nahyi ban ingata larangan bi annahu kalaban sangkuna panapa annah yulit tahrim panika ka angkui ngaramaki la lil karahati punten ka angkui mamakrah sedengan wal hukmu ala syai'i bantining ngokomi ala syai'i ingat situ-situ bin nafi kalaban matada wal itsbati ban mata far'un panika ranca an tasawwurihi dari tasawur dari memahami kemperenna eke syai' nika situng al hukmu ala syai'i bin nafi wal itsbat far'un an tasawwurihi ini ke kaidah mantiqiyah. Tak mungkin benda orang ngokom salah dan benar mun tak bisa tasawur dak ke masalah. Tak bisa beri gambaran, tak bisa memahami. Jadi al-hukmu ala syai'i far'un an tasarruhi. Kita praktekkan bahwasanya dari dalam bab vaksin tak mungkin benda ulama bisa mutus aki halal haram vaksin mun ulama ni tak tahu napa dari napa ke kebai vaksin. Vaksin ni ke dari napa ke kebai. Mun yang kui mudarat na punten. Maka nikah harus ulama kali itu memahami tasawur seperti apa. Oh, nikah kebai dari nikah dan nikah. Buktena entar ke kedokteran. Jongok nang laboratorium belai semacam. Terus mun yang kui kak dinto bahaya entar. Nikah kan laki hubungan kalaban hukum. Oh, pani aku cek coba bita jadi babel lain semacam macam laboratorium atanya ke BPOM mana Indonesia BPOM Badan Khusus Penelitian ni kemanfaat dan pemudarat mana yang aku belai semacam ketika dilihat oh ni ke zaman ada menapa macam ni ke pan masuk ni ke zat ni ke mempengaruhi daripada anu belai semacam tercuna ulas senan ni ke ketika sudah faham maka tinggal melihat tentang uhillalakumul hurima alaikumul khaba'ith tentang tak oleh ngakui perkara najis tentang anu belai semacam mereka baru dilihat napa mereka pun dapat ada ke tingkat darurah belai semacam maka kemudian akan datang hukum jadi hukum kali itu tak bisa keluar al hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi harus memahami masalah. Tasawwur itu dari dua masalah. Dari pereng masalah. Nah, dari hukum se bekal epotos akidah. Qatu andi tasawwur. Beliau akan tidak nikah. Karena seeka maksud dari usul fiqh dan dari dalil-dalil ka itu dak remas setara bisa ngalak hukum dari dalil-dalil maka baik itu ngocaki halal atau haram atau wajib atau makruh dan lain semacam atau ngabal aja nikah makna wajib bani makruh nikah makna haram bani makruh nikah makna wajib bani sunat sedangkan seseorang kalau itu qatu andi tasawur maka lidzalika karena ka dinta al hukmu ala syai'i far'un an tasawuri ihtaja putu al usuliyyu pasir orang ahli usul ila tasawuril ahkamil khamsati daka tasawur ngafaham memberi gambaran banyak-banyak hukum al khamsati salama al wujubi nyata wajib wan nadbi ban sunnat wal ibaha ban ibaha wal karaha ban makrah tarim ban ngaramaki wa ma ban barang ya ta'allaqu si hubungan ikimah bil hukmi kalaban hukum min mabahitha dari banyak-banyak pembahasan ka aksamil hukmi akati banyak-banyak tukum na hukum wa arkanihi ban banyak-banyak rukun na hukum wa lidzalika ban lain agak disaki aksam ban arkan hakikatnya pembahasan usul fiqh pampak ni kawan memahami ka dalil saya kesepakatan memahami ka dalil saya ke khilaf bi ulama bisa terkabeh dalil laki jelas kita dalil saya kesepakatan Quran dalil saya kesepakatan hadis dalil saya kesepakatan kan kui kocak ni hukum syara ijma' dan semacam. Pada tadi lagi istihsan ni ke mukhtalaf. Fa oleh tadi hukum syar'u man qablana fa oleh tadi hukum. Terus adatu ahli Madinah fa oleh tadi hukum ni ke mukhtalafu fiha. Setelah memahami tinggal memahami kaifiyatul istinbat, kaifiyatul istifadah. Dari kaifiyatul istifadah memahami lagi jelas aki dalam bab kalimat ni kayak bagi senapai dalam bahasa Arab. Am khus Omon ambar khusus ni kedak rumah sedati hukum cara na istimbat ni kawan cara
Oh, nika berdua dalil nika ta'arud dari cara nak mutus aki hukum ketika beda lagi dalam idza ta'arada an-nassani beda nas dua ta'arud lagi cara nah se kangkui ngokomi beli semacam bebas orang lah paham ketika ditok kemudian kita kan harus percaya mun beda orang tetih dokter pas orang yang kata andi keahlian mutus akibat dokter kita tak percaya maka itu harus beda sifatul mujtahid. Nggak napa orang yang bisa kocak mujtahid. Nggak napa orang yang bisa kocak mufti. Aku bisa ngokom teti hukum. Dan ini penting. Ini ke esen usul fiqh ni ke pampa. Cuman beliau berkata, kebiasaan nak ulama usul ni sebelum berbicara tentang 4 poin penting sebeda dalam usul fiqh itu, mereka akan membicarakan tentang muqaddimat al-usuliyah, pengantar-pengantar usul. Kangkui bahasa pengantar-pengantar usul saya bahas tentang hukum syarak napa. Karena hubungan. Kemperna ada remah. Karena nikah beliau jeru. Bukankah kita seakan maksud dalam usul fiqh dan nikah enggak oningi istimbat hukum, kangkui ngokomi perkara. Mun istimbat hukum kak dinto, maka tak mungkin ngokomi situng perkara tanpa andi tasawur. Dekkah tasawurun an far'un an tasawuri ngokomi perkara ni mesti mari na tasawur maka cara na tasawur kan dari kula aja dari masalah dan dari hukum sebekalian maka kau tu oning orang nikah beda dalam syariat beda istilah wajib beda istilah makruh beda istilah sunat beda istilah beda ikocak fasid beda ikocak sahih nikah ikocak pengantar hukum-hukum nikah saya kau tu ikuasai dimin ala kulli hal maksud beliau kadinto nikah berbicara tentang metode berfikir dalam usul fiqh. Ketika kita faham dari metode berfikir, maka kita tahu betapa muljana ilmu kak dinto. Tak dan sebadan basan. Hukum kak dinto tak bisa. Kalau panjenengan, lo mungkin ekocak menggunakan metode mengambil hukum sebenar pun tak ngaoningi aqwalul ulama. Nggak basul masail nikah kan memahami aqwalul ulama dan memahami napa esena, napa masalah sebenar. Cocok lagi buat sesuai hukum beda situng masalah kak itu tak bisa nggak nikah kau tu ijtihad anyar mungkin saya rasa ijtihad bakun Nabi Indonesia ni ke MUI ni ke masalah sudah berubah dari wujudnya contoh epon kuda bersampaian Nabi dalam kitab fikih kak dia tu akan berbicara tentang hukum mengincam siwa kering lain oleh korla beda idin lepas angku siwa semakin kak dia tu ada perubahan hukum rata-rata mufti. Kenapa ada perubahan hukum? Lamba itu tidak pernah dibahas tentang al-jurthum, al-jarathim. Tentang kuman-kuman kecil sebabahaya ni kan ada orang oning lamba. Zaman lamba. Ketika sekarang ni kan ternyata ada dicolong orang kayak itu, bah, mari kesiwa kamu temuan, pak kesiwa gak boleh. Ni kan bakal mendatangkan penyakit, kemungkinan penyakit. Maka ni kan ada ijtihad baru. Karena lamba hukum gak disentuh, belum ada sandaran seperti semangkin. Berarti muntah oning dak ke usul fikih, muntah oning dak ke nikah, torkaten kena. Oh ya oleh jariyah hari lain semacam. Ketika perubahan hukum bi orang mujtahid, mujtahid atau ikon beni mujtahid mustaqil atau mujtahid mutlak, dikatakan rejat hariannya dan neri orang hari. Hari berarti mungkin kocak Wellington namanya mana toleransi kebablasan. Ria orang ria bahasa apa mon bahasa Indonesia mungkin lebih nah toleransi kebablasan walaupun beda orang lah kan toleransi pembahasan perkara ni kita sesuai lepas hukumi anyar ini kan juga perlu beda meningkat tetapi orang yang sebisa ketika itu jika orang-orang sedepak dalam memahami usul fiqh, memahami napa sumber-sumbernya dari aqwalul ulama dan lain semacam. Napa sebab ada perubahan dan lain semacam. Karena usul fikih kali itu kan berhubungan kalaban realita di lapangan sesuai kalaban al-hukmu yaduru ma'ilati wujudan wa adaman. Ya, juga menjelaskan bagaimana mungkin ada perubahan hukum walaupun tak bisa kalau bersampean ngobang. Ini kan harus orang-orang mutakhasis. Cuman ketika ada perubahan kita memahami apa dari hukum-hukum fikih Islam. Apa alasan?
masuk akal enten, sesuai enten kalaban realita. Saya jelas lagi kalaban adillah dan lain semacam. Ala kulli hal, ولذلك سنقدم على المباحث الأصولية مقدمة نعرف من خلالها أهم الأمور التي يجب على الأصولي الوقوف عليها قبل الخوض في هذا الباب. Ben karena ka'dintah al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi, ben setelah pina orang se usuli se pakal mau makin perkara wajib ngaoningi hukum-hukum macam-macam hukum tu na hukum rukun-rukun hukum dan lain semacam. Sanuqaddimu pakal acung ada aki pasal kaulah, yakni akan bagi pengantar pasal kaulah alal mabahithil usuliyah, ingat sebanyak-banyak penelitian pasal usul, muqaddimatan dak situ pengantar na'rifu se ngaoningi min khilaliha dari nak tengah negara semua muqaddimah ahammal umuri, dak paling penting banyak-banyak perkara allati yajibu sewajib alal usuli, ingat seorang ahli usul al-wuqufu panapa kan tek alaiha, ingat sekali al-umur qabla al-khawd, sebelum menyelam fi hadal fan, dalam pandangan yang fan ilmu usul fiqh. Sebelum masuk ke ilmu usul fiqh, orang usuliyin ni kau tu masuk ke dalam hal keadaan, yakni memahami pengantar usul fiqh. Saya bahas pengantar usul fiqh yang gelap bahas tentang hukum syarak ni kan berdasarkan apa, nabaan rukun, nabaan tukum, nabaan lain semacam. Lagi baru secara istinbat hukum.